Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Philadelphia Rura dengan NIM A1124174, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas D. Di sini saya akan analisis karya sastra puisi yang berjudul Aku karya Sheryn Anwar. Saya memilih puisi Aku karya Sheryn Anwar tahun 1943 sebagai karya sastra untuk dianalisis. Puisi ini merupakan ikon sastra Indonesia modern, mewakili semangat pemberontakan generasi 45. Analisis ini mengikuti struktur yang diminta berdasarkan aspek pokok kritik sastra. Bagian A, sinopsis singkat karya. Puisi Aku karya Sheryn Anwar menggambarkan semangat individualisme yang kuat dan perlawanan terhadap belenggu sosial atau penjajahan. Penyair menyatakan tekad untuk hidup bebas dan terikat norma, meski harus menghadapi resiko luka atau kematian. Tema utamanya yaitu puisi ini menekankan kegigihan perjuangan demi kebebasan diri dan hak hidup sesuai kehendak sendiri, tanpa peduli rintangan atau kenyinyiran orang lain. Aku digambarkan sebagai sosok pemberontakan yang ingin terus meradang, bahkan berharap hidup 1000 tahun lagi untuk mengejar tujuannya. Makna intinya yaitu ungkapan seperti aku ini binatang jalang, melambangkan jiwa liar dan tak terikat. Sementara bait tentang peluru dan luka menunjukkan keberanian menghadapi penderitaan demi kemajuan. Secara keseluruhan, ini adalah jeritan hati tentang filialitas hidup dan penolakan kasihan atau rayuan di saat kematian. Bagian B, analisis berdasarkan aspek kritik sastra. Yang pertama, menguraikan unsur karya. Puisi ini memiliki struktur sederhana tapi kuat. Contohnya, 7 bait dengan baris pendek yaitu rata-rata 4-8 suku kata. Tanpa rima, ketat tapi ritme dinamis dari pengulangan kata seperti berlari dan aku. Yang kedua, menafsirkan makna-makna puisi ini berlapis. Secara literal, aku menolak belas kasihan saat mati dan memiliki hidup ganas meski penuh luka. Secara filosofis, ia merefleksikan humanisme eksistensial ala Nietzsche. Manusia harus ciptakan makna sendiri melalui perjuangan, bukan pasrah. Contohnya, aku ini binatang jalang, melambangkan penolakan norma sosial. Binatang bukan hinaan, tapi pujian atas insting primal yang hidup. Dalam konteks sejarah, puisi ini kritik terhadap mentalitas kolonial dan feodal yang pasif. Makna universal dorongan untuk autentisitas diri di tengah krisis, relevan bagi generasi muda yang mencari identitas. Yang ketiga, penilaian puisi ini brilian dalam inovasi bahasa Indonesia modern, mengubah puisi dari romantis menjadi ekspresionisme kasar yang membangkitkan semangat. Kekuatannya adalah pada kesederhanaan yang menusuk, tapi bisa dikritik karena terlalu maskulin dan individualis. Kurang empati sosial secara estetika. Nilai A+ sebagai manifesto generasi 45. Ia mengubah wajah sastra Indonesia. Selanjutnya bagian C, analisis berdasarkan prinsip kritik sastra. Yang pertama, objektivitas. Analisis ini murni berdasarkan teks puisi dan konteks historis atau pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 tanpa bias pribadi. Saya hindari interpretasi subjektif seperti puisi favoritku. Bukti diambil dari diksi, struktur, dan pengarang Sheryn Anwar tahun 1922 sampai 1945 dikenal sebagai si binatang jalang. Yang kedua, argumentatif.
berdasarkan alasan atau logika. Setiap uraian didukung logika. Misalnya, tema pemberontakan logis dari pengulangannya itu 12 kali, yang menegaskan subjektivitas ego. Penafsiran binatang jalang argumentatif karena kontraks dengan sedu-sedan atau ratapan lemah, yang didukung biografi Anwar yang anti konvensi. Yang ketiga, sistematis. Analisis mengikuti urutan logis, sinopsis, unsur, makna, penilaian dengan sub-bagian yang jelas. Data disusun kronologis atau struktur puisi baris demi baris, dan tematik individu versus masyarakat. Yang keempat, konstruktif atau memberi saran. Puisi ini sudah sempurna sebagai artefak sejarah, tapi saran untuk adaptasi modern, tambahkan elemen inklusif atau gender atau netral agar relevan di era feminisme. Bagian pembaca hari ini, bacalah dengan rekaman Anwar untuk rasakan ritme orality. D. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan karya sastra. Yang pertama, ada bahasa inovatif, yaitu ciptakan diksi baru seperti jalang yang kuat secara emosional. Yang kedua, dampak historis, yaitu inspirasi gerakan 45 dibaca jutaan kali di sekolah. Yang ketiga, keabadian tema, yaitu dorong resiliensi seperti atlet olimpiade yang bangkit dari cedera. Terus kekurangan karya sastra, yang pertama ada individualisme ekstrim, yaitu kurang soroti solidaritas kolektif, potensial egois. Yang kedua, diksi kasar, yaitu bisa menyinggung pembaca sensitif, terutama perempuan atau gambar binatang maskulin. Yang ketiga, panjang terbatas, yaitu tak eksplorasi mendalam konflik internal. Yang keempat, referensi karya dengan kehidupan. Puisi ini sangat relevan di 2026 di tengah krisis mental pasca pandemi dan gejolak politik Indonesia. Aku mau hidup beribu tahun lagi. Motivasi bagi pekerja Palu yang hadapi gempa. Ingat Palu 2018 atau aktivitas lingkungan lawan demokrasi Sulawesi. Ia mengajarkan menghadapi gempa. Ingat Palu 2018 atau aktivitas lingkungan lawan demokrasi. Kesimpulan. Puisi Aku karya Sheryl Anwar menggambarkan semangat individualisme yang kuat, kebebasan mutlak, dan tekad pantang menyerah dalam menghadapi rintangan hidup. Penyair menolak rayuan atau belas kasihan orang lain saat menghadapi kematian, memilih berjuang seperti binatang jalang yang radang dan menerjang meski terluka parah. Puisi ini melambangkan amanat bahwa manusia harus tegar, berani mengakui kelemahan diri, terus berkarya dan acuh terhadap pendapat orang lain demi kebahagiaan